Setelah kata ergerte ada kata ek, nekron, dia, doksis, patros. Ek adalah preposisi, artinya keluar dari. Ya, ek itu preposisi, artinya keluar dari. Lalu nekron, kata sifat, artinya fatal, mati, memalukan, tidak hidup. Arti kiasannya yaitu memalukan, mematikan. Lalu dia adalah preposisi, sama dengan ek. Preposisi artinya melalui. Dilanjutkan kata doksis. Doksis adalah kata benda, feminim, tunggal, genetik, artinya mulia, perhatian yang mulia, perwujudan yang mulia. Dilanjut dengan kata patros. Patros adalah kata benda, maskulin, tunggal, genetik, artinya bapak. Ya, ini caranya. Ini semuanya sumbernya dari leksikon. Jadi kita tidak perlu misalnya ini nekron, ini apa. Kalau kita memikirkan ini nggak rampung-rampung, tapi begitu kita buka kamus, semuanya kata-kata ini sudah lengkap pemahaman seperti ini. Jadi kata doksis di situ dijelaskan, doksis adalah kata benda, feminim, tunggal, genetik kasusnya, dan artinya mulia. Ini semuanya sudah ada di dalam leksikon. Jadi para mahasiswa tidak perlu khawatir bagaimana kata ini apa maksudnya. Kita tidak mungkin akan tahu kalau tidak punya kamus. Jadi disinilah pentingnya peranan kamus bagi penganalisaan kata-kata dalam bahasa Yunani. Sekali lagi, kamus sangat berperan. Leksikon ataupun interlinear itu sangat menolong kita. Tanpa itu kita kesulitan. Nggak bakalan kita akan bisa hafal setiap kata di dalam Alkitab. Tidak mungkin akan hafal. Satu kata aja kadang-kadang kita kesulitan untuk mengingatnya. Tetapi pada waktu kita menganalisa kata-kata itu, kita didampingi oleh kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Yunani, dan leksikon atau konkordansi. Semuanya itu menolong kita. Jadi usahakanlah setiap mahasiswa minimal punya leksikon, dan jangan lupa tentu punya diktatnya, karena diktat itulah nanti yang akan memberikan penjelasan tentang apa itu, misalnya kata kerja itu bentuknya apa, ini modusnya apa, terus skalanya apa, terus kalau partisip ini nanti kasusnya apa. Semuanya sudah tertulis dalam leksikon, dan itu ada penjelasan, itu ada di dalam diktat. Autos kata keterangan artinya demikian. Kai kata keterangan artinya juga. Nah, perhatikan baik-baik. Kai itu kalau kata sambung itu artinya dan. Tapi kalau kai kata keterangan artinya juga. Nah, ini perlu sedikit perhatian karena
ini sudah tertulis di dalam diktat, nanti kamu bisa cari. Emeis adalah kata ganti orang pertama, kita. En preposisi datif artinya di dalam. Nah, kainotite ya, adalah kata benda datif dari kata kainos, artinya baru. Nah, sifat atau corak baru dalam Roma 6 ayat 4 artinya sifat atau corak yang menonjol, adalah kualitas yang berbeda antara berkat Tuhan pada keselamatan dalam perjanjian baru dengan keadaan sebelumnya. Nah, ini kainos baru, ada bedanya dengan neos juga baru, kainos juga baru. Nah, bedanya nanti adalah sebagai berikut. Kata kainos itu kehidupan baru untuk menunjukkan kualitas yang baru atau jenis kehidupan yang baru, bukan baru dalam bentuk kronologis. Jadi kalau kronologis itu baru itu pakai kata neos. Neos itu baru, kainos juga baru, tapi beda pemakaiannya. Neos itu menunjuk kronologis, jadi oh baru saja pergi, baru kemarin, nah itu pakai neos. Nah, inilah perbedaan kata kainos dengan neos, walaupun pengertiannya sama, yaitu baru, tapi pemakaiannya lah disinilah kita akan bisa membedakan. Jadi baru bukan gaya hidup yang baru, tapi benar-benar memiliki hidup yang berkualitas. Itu kata yang dipakai adalah kainos. Kalau neos itu urutan baru saja. Ya sama artinya baru, tapi ini menunjuk pada kualitas hidup. Ini adalah menunjuk pada kronologis. Lalu setelah itu kita akan membahas kata zoe, yaitu kata benda genitif, artinya hidup. Nah, artinya hidup, hidup supranatural atau hidup yang dimiliki Tuhan Yesus. Nah, hidup inilah sekarang juga dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau dulu hidupnya orang Kristen mungkin bisa dipakai kata bio. Bio juga hidup. Kayak binatang itu biologi, gitu kan, makhluk hidup. Nah, sekarang hidup yang dimiliki oleh orang Kristen, orang yang percaya, orang yang telah dibaptis adalah hidup yang seperti hidupnya Tuhan Yesus. Supranatural hidup kita sekarang ini. Itulah, kalau tidak dianalisa seperti ini, kita nggak tahu. Paling-paling kata kainos hidup, kata neos hidup baru, tapi kita nggak tahu perbedaannya. Sekarang kata hidup ini beda dengan hidup yang bios juga, bio hidup, zoe juga hidup. Tapi bedanya zoe itu hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu, hidup yang hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang kalau kita sudah dibaptis, sudah percaya Yesus, hidup yang kita miliki, hidup yang seperti ini. Seperti hidupnya Adam dan Hawa sebelum melanggar perintah Tuhan. Itulah kita sekarang dikembalikan pada asal mula kita, yaitu di dalam Kristus kita memiliki hidup, yaitu kata ini yang dipakai adalah zoe. Peripatesomen adalah kata kerja aorist subjuntif. Orang pertama jamak dari kata peripateo, artinya berjalan, baru saja mulai berjalan.
Dalam Roma 6 ayat 4, suatu kepastian memelihara jalan hidup dan tingkah laku. Nah, kalau auris itu biasanya pasti waktunya telah lewat, aktif bisa atau melakukan pertama jamak itu kita subuh mulai, dan jadi peripatesomen dapat terjemahkan kita telah mulai berjalan. Ya, sampai di sini kita istirahat dulu. Nah, sekarang kita akan memakai kamus yang judulnya Perjanjian Baru Interlinear Yunani Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru PBIK Jilid 1. Nanti contohnya seperti ini, ya. Nah, ini kata T misalnya, itu di bawahnya ada kode. Mana tadi kode ini lagi? Oh, ini lagi pas. Sumbernya ini dari ini. Lembaran ini memang setiap kamus ada ini penyertaannya ini. Judulnya adalah Gram Card Grammatical Tag Fill and Code. Nah, itu di sini. Oke, ini cara pemakaiannya begini. Supaya kalian menjadi anak-anak yang cerdas, orang-orang hebat. Maka contoh kata T, di bawahnya ada kode T95. Lalu ada kode OIGNSA. Nah, apa itu artinya? O itu adalah pronoun, kata ganti. Lalu IG interrogatif, kata tanya. N, ini N itu netral, bahasa Inggrisnya neter. Lalu S itu singular, tunggal. Dan A itu akusatif. Kita ulangi supaya jelas. O itu adalah singkatan dari atau kepanjangan dari ini, O-nya ini yang besar, tak gede ke ini. Pronoun. Ya, kata ganti. IG itu yang G-nya itu gede ini. Interrogatif, kata tanya. N netral, S singular atau tunggal, A akusatif. Nah, T95 itu menunjukkan di sini tempatnya di Perjanjian Baru Interlinear Yunani Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru PBIK Jilid 2. Dari ini tadi jilid 1. Nah, sekarang kamusnya atau artinya ada di situ. Itu di jilid 2 dengan kode T95. Cari kata T ST 95. Nah,
Di sini artinya T 95 itu ada. Nah, 95 ada beberapa. Nah, ini T kasusnya akusatif jesme netral. Ini T siapa suatu yang mana, ini pengertian artinya. T. Ini udah T. Nah, ini akusatif. Kasus nominatif akusatif. Nah, ini yang pas. Ini yang tepat adalah T95.2. T dipakai dalam Alkitab sebanyak 349 kali kata T ini. Kasusnya bisa akusatif, netral, nah, tunggal. Nah, di sini jelas artinya adalah ini siapa, sesuatu yang mana, apakah, jadi apa, orang yang bagaimana, mengapa, betapa, mungkin nih bisa pengertiannya seperti itu. Nah, caranya begini. Ini memakai cara yang kedua atau kamus yang berbeda dengan tadi. Semuanya yang sudah dijelaskan tadi sumbernya dari ini. Ya, dari ayat 1 sampai ke ayat yang keempat tadi, di sini semuanya sumbernya dari sini. Caranya itu misalnya kata apapun sudah ada di sini, ya. Nah, ini supaya lebih jelas kalian nanti bisa pakai. Kalau ini bahasa Inggris harus menerjemahkan, kalau itu bahasanya bahasa Indonesia sudah langsung bahasa Indonesia. Oke, kita hapus, kita ganti dengan kata lain. Sekarang ini contoh kata kerja. Epimenomen dikasih kode E 518. Terus ini dikasih kode V I P P A S. V itu singkatan dari verb, kata kerja. Ini bukan I tapi satu, orang pertama. Terus P artinya plural, jamak. P lagi present, kurang T ini. Atau gini. Lalu A, ini adalah aktif. S ini subjuntif. Artinya kata kerja orang pertama, jamak, berkala kini, diatesis aktif, modusnya subjuntif. Dari kata apa dan apa artinya lihat di buku yang kedua. Ya, ini di sini carinya memang agak rumit, beda dengan yang pertama. Tapi demi kalian pinter, saya tidak segan-segan untuk merumit-rumitkan. Kata E, kodenya E. E518. Nah, berarti di sini dari kata epimeno. Artinya epimeno tinggal tetap. Artinya tinggal tetap. Oke, ini cara memakai kamus untuk menganalisa kata-kata dalam bahasa Ibrani, yang terutama adalah
bahasa Alkitab, dalam Alkitab. Ya, ini sudah contoh kata kerja. Nanti saya sekali kata benda, kita lihat yang misalnya kata benda atau kata apa nanti berikutnya supaya lebih hebat lagi. Nah, ini contoh kata benda. T hamartia. Ini bukan amartia tapi hamartia. Ini ada ini. Memang tidak ada huruf H, tapi karena ada tanda seperti ini berarti bacanya hamartia. Kodenya A263. Terus ini NFSD. N noun, kata benda. F feminim. S singular, tunggal. D datif. Ini kasusnya berarti kasusnya itu datif. Kalau kata benda pasti punya kasus. Kalau kata kerja punya modus. Nah, seperti itu dalam bahasa Yunani. Jadi modus ini kasusnya datif, jumlahnya tunggal, jenisnya jenis itu kan ada feminim dan maskulin. Hamartia ini jenisnya feminim, gender feminim. N noun, kata benda. Dari kata titik-titik artinya. Lihat kamus, lihat kamus. Lihat jilid 2. Oke. Ya, di sini letaknya arti dari A. Nah, cari A, buka A263. Ya, 263. Sabar ya, hampir ludahnya habis untuk gini-gini. 263. Oh, 263 ini. 263 dari kata hamartia. Ya, dari kata hamartia. Artinya dosa. Oke, sudah 3 contoh. Kita lanjutkan berikutnya. Tapi baiklah, ini sudah setidak-tidaknya sudah saya memberi gambaran bagaimana cara menganalisa atau memparsing kata-kata dalam Alkitab bahasa Yunani ke bahasa Indonesia. Ada alat-alat yang harus dipakai supaya kita bisa menghasilkan arti yang sebenarnya. Oke ya, kita lanjut. Osper, kodenya O18 dan juga CSP. C adalah konjungsi, kata sambung atau kata penghubung. S subordinating, subordinating, penghubung antara kalimat pokok
dengan anak kalimat. P komparatif, yaitu yang bertalian. Misalnya dengan kata berikutnya ada pertaliannya enggak. Nah itu. Jadi osper adalah kata sambung atau kata penghubung dari kata oten. Artinya dari mana, dari itu, sebab itu. Ya. Nah, inilah contoh-contoh penggunaan kamus. Yang jelas semuanya kata-kata yang sudah ada itu jelas ada di dalam buku apa tadi? Interlinear. Semuanya kata-kata dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, mulai dari kitab Matius, Markus, Lukas sampai Wahyu, semuanya sudah terangkum di dua ini buku ini. Oke, sampai di sini dulu, kita lanjut berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.